Pihak kepolisian menetapkan R, tersangka penganiaya Andini, perempuan yang tewas akibat dianiaya di basement sebuah tempat hiburan pada Rabu dini hari. R diduga merupakan anak salah satu pejabat negara. Hari ini pihak kepolisian menetapkan R, pria, sebagai tersangka yang menganiaya teman wanitanya hingga meninggal di basement sebuah tempat hiburan di Surabaya pada Rabu dini hari. DSA, perempuan 28 tahun, asal Sukabumi, dan tinggal di apartemen Tangling, Orchard, PTC, Surabaya. Atas dengan fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Dan selain itu, setelah melakukan perekaman dan diminta oleh pihak security mall untuk membawa korban ini segera mendapatkan pertolongan, oleh saudara R dan teman-temannya diduga saudari ini dimasukkan di dalam bagasi mobil yang dibawa oleh saudara R, kemudian dibawa ke apartemen Orchard dekat dengan landmark mall tersebut. Setelah sampai di apartemen, ternyata kondisi dari saudari ini semakin parah, yang kemudian dibawa turun lagi oleh saudara terlapor, yakni saudara R, di bawah ditemui oleh security memanggil pengelola apartemen yang kemudian membawa saudari ini ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Sebelumnya, Andini tewas diduga dianiaya oleh teman dekatnya Rabu dini hari lalu di tempat hiburan karaoke di Surabaya. Di tempat karaoke tersebut, korban sempat dianiaya oleh R dengan ditendang dan dipukuli. Andini sempat dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, namun karena kondisinya yang lemah serta adanya temuan luka di beberapa bagian tubuhnya, ia tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat ini jenazah korban yang memiliki satu anak dibawa ke kampung halaman Sukabumi untuk dimakamkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Kita telah terhubung dengan AKBP Hendro Sukmono, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Ya, Pak Hendro, apa langkah selanjutnya dari pihak kepolisian untuk menetapkan R ini sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian? Terima kasih Mbak Disa. Jadi langkah kami sebagai penyidik, sebenarnya R telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menetapkan R sebagai tersangka, kami telah melakukan pemeriksaan R sebagai tersangka dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Tentu kami juga akan melengkapi beberapa ahli penyidikan lainnya. Pak Hendro, pemicu penganiayaan ini apa sebenarnya, Pak? Berdasarkan fakta peristiwa, bahwasanya R dengan korban ini sudah menjalin hubungan selama 5 bulan. Yang bersangkutan menjelaskan sering cekcok, sehingga terjadi penganiayaan berawal cekcok yang diawali juga karena kedua baik korban maupun pacarnya ini mengkonsumsi alkohol. Oke, Pak, sebetulnya apakah sepanjang 5 bulan mereka berteman dekat ini kerap terjadi penganiayaan terhadap korban? Terkait hal itu masih kami dalami. Memang ada beberapa hal yang kami pelajari, baik dari profil dari korban maupun dari pelaku itu sendiri. Puncaknya apa, Pak? Sampai menyulut emosi dari pelaku sehingga dengan sadis melakukan tindakan pembunuhan ini. Karena cekcok biasa, kemudian awal mula ketika pulang dari hiburan di dalam lift, memang sudah ada tindakan kekerasan dari R ke korban, tindakan kekerasan di dalam lift, kemudian berlanjut sampai di basement ketika korban berundung, kemudian duduk di sebelah kendaraan pelaku, duduk di bawah, yang mana kemudian pelaku ketika mengajak korban pulang,
korban juga masih posisi duduk, yang mana kemudian pelaku menghidupkan kendaraan, berupaya meninggalkan korban, namun kemudian posisi korban ini terjatuh karena duduk, posisinya terjatuh sehingga bahu ini terinjak roda kiri belakang kendaraan sampai dengan beberapa bagian tubuh yang lainnya, sehingga terjadi luka, baik luka dalam maupun luka luar sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh dokter forensik di kesempatan pers tadi sore. Pak, sebetulnya apakah ini bisa dikatakan sebuah kesengajaan atau karena tidak sengaja? Karena ia melindas kekasihnya dalam kondisi kedua-duanya mabuk seperti itu, Pak. Berarti saya masih kami dalami terkait apakah ini sengaja atau tidak sengaja. Maka kami terapkan 2 pasal, 351 ayat 3 dengan 359. Dua-duanya kausalitas penyebabnya adalah korban meninggal dunia. Pak Hendro, kalau untuk jerat pidana terhadap pelaku seperti apa? Mengingat kami dengar juga latar belakangnya merupakan anak dari anggota DPR ya, Pak Hendro ya? Ada beberapa informasi seperti itu, tapi masih kami dalami, Mas Andro. Oke. Ini pelaku terancam hukuman berapa tahun penjara, Pak? Terkait dengan ancaman hukuman, pasal 351 ayat 3, ancamannya 7 tahun maksimal, 351 5 tahun. Oke. Pak, ketika sudah melihat bahwa sang kekasihnya tidak berdaya karena tidak sengaja ataupun kita tidak tahu apakah ini sengaja atau tidak sengaja terlindas mobil, apa yang dilakukan pelaku ini? Apakah pelaku ini kabur atau melakukan pertolongan atau bagaimana, Pak? Sesuai dengan fakta peristiwa yang kami lihat dari beberapa rekaman CCTV dan beberapa keterangan saksi, pelaku ini ketika akan meninggalkan memang berhenti, kendaraan berhenti, kemudian beruntung pada saat itu ada security mall yang juga menyampaikan kepada pelaku bahwasanya korban atau pacarnya jangan ditinggalkan, sehingga pelaku turun dari kendaraan tetap membujuk pacar atau korban untuk kembali atau untuk pulang. Namun dengan kondisi korban sudah sakit sehingga tidak merespon atau masih terguling-guling, sehingga pelaku berupaya untuk mengangkat korban ke dalam mobil di bagasi kendaraan dan mengantarkan korban ke apartemennya. Jarak sekitar 5 menit dari tempat hiburan tersebut. Hingga pelaku sempat mengantarkan korban ke apartemennya. Namun tidak diantar ke kamar, hanya dititipkan di security di lobi apartemen. Sehingga pada saat security menyampaikan kepada pelaku bahwasanya korban sudah tidak ada respon. Pelaku di sini terlihat berupaya untuk menolong, memberikan nafas buatan dan berupaya untuk menekan-nekan dada. Namun tidak ada hasil atau tidak ada hasil positif, sehingga pelaku membawa korban ke rumah sakit terdekat di daerah sekitar apartemen. Kemudian dicek oleh petugas medis di rumah sakit tersebut, dinyatakan meninggal dunia, sehingga pelaku membawa korban ke rumah sakit Dr. Sutomo, dan di sana dipastikan korban telah meninggal dunia. Baik, AKBP Hendro, kami juga ingin tahu penyebab kematiannya itu apa sebenarnya, Pak? Penyebab kematian dari korban sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh dokter forensik dari Universitas Airlangga Surabaya. Salah satunya sebagai pimpinan tim yaitu Dr. Reni Sumino, bahwasanya ada beberapa luka dalam hati, kemudian dada, kemudian patah tulang pada iga kanan nomor 2, 3, 4, 5. Dan ada beberapa pendarahan di bagian dalam. Nah, luka-luka itu apakah karena penganiayaan atau karena dilindas mobil, Pak? Terkait dengan luka, sesuai dengan fakta, untuk kami menyesuaikan hasil prarekonstruksi kemarin. Bagaimana
bagian mana yang terlindas kendaraan disesuaikan dengan hasil otopsi kemarin. Kemudian bagian mana yang dianiaya oleh pelaku, hasil dari korban, hasil dari dokter forensik, kalau mengacu dari luka yang terbesar atau terparah adalah karena terlindas kendaraan. Terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono sudah bergabung di Kabar Petang.